Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya, Sylvia Dwi, inilah Tera News selengkapnya. Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Yang Mulia Tom Lam tiba di Indonesia. Sekjen Tom Lam mendarat di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kunjungan ini berlangsung selama 3 hari dan bertujuan untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor, seperti pertahanan, ekonomi, dan pendidikan. Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Yang Mulia Tom Lam tiba di Indonesia siang ini untuk kunjungan kenegaraan selama 3 hari. Pesawatnya mendarat di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Tom Lam disambut oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung dan beberapa pejabat lainnya. Selama kunjungannya, Tom Lam dijadwalkan bertemu dengan Presiden Prabowo dan akan menghadiri berbagai pertemuan terkait kerjasama bilateral, terutama di sektor pertahanan, ekonomi, dan pendidikan. Kunjungan ini berlangsung hingga 11 Maret 2025 dengan harapan dapat memperkuat hubungan strategis antara Indonesia dan Vietnam yang sudah terjalin selama 70 tahun. Kita mulai dari Sidoarjo, Jawa Timur. Harga berbagai jenis cabai di pasar tradisional Larangan Kabupaten Sidoarjo sejak jelang puasa hingga kini masih belum menunjukkan adanya penurunan. Bahkan untuk harga cabai rawit merah kini tembus harga antara Rp100 hingga Rp110.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, harga tersebut sudah mulai naik di tingkat agen. Tak seperti biasanya sejak awal puasa hingga kini kondisi pasar tradisional Larangan di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo nampak sepi dari aktivitas perdagangan. Menurut para pedagang, menurunnya jumlah konsumen ini disebabkan lantaran kenaikan sejumlah kebutuhan pokok yang kerap terjadi pada bulan puasa. Kenaikan harga jual tertinggi terjadi pada komoditas cabai dengan berbagai jenis. Untuk cabai merah, keriting, pedagang kini menjual dengan harga antara Rp69 hingga Rp70.000 per kilogramnya. Sementara untuk cabai merah besar, pedagang menjual dengan harga antara Rp60.000 hingga Rp75.000 tergantung kualitas dan kondisi cabai. Sementara itu harga tertinggi terjadi pada cabai rawit merah yang kini dijual dengan harga Rp110.000 per kilogramnya. Harga tersebut naik antara Rp20 hingga Rp30.000 per kilogramnya. Kenaikan ini diakui oleh pedagang sudah terjadi pada tingkat agen sejak jelang bulan puasa lalu. Tak hanya cabai, bawang merah juga turut mengalami kenaikan yang kini dipatok dengan harga antara Rp37.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Harga Lombok berapa sekarang, Bu? Lombok 110. 110 sekarang? Sebelumnya berapa, Bu? Ya, 90, 80. Dari pemasoknya, Bu ya? Atau dari mana, Bu? Ya, dari agennya sana. Agennya sana, Bu ya? Udah berapa hari nih, Bu? Naiknya, Bu? Oh, ini udah lama naik. Udah lama, Bu? Iya. Belum turun-turun? Sebelum akhirnya, belum puasa? Naik. Belum turun? Iya. Alan Sori melaporkan dari Tera TV. Pasangan ganda campuran Indonesia Naufal Kusharyanto dan Gloria Emmanuel Wijaya lagi-lagi harus puas menjadi runner-up. Kali ini pada turnamen Orleans Master 2025. Dengan ini mereka menjadi runner-up sebanyak 2 kali dalam 2 pekan terakhir. Sebelumnya pada German Open 2025. Pasangan ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharyanto dan Gloria Emmanuel Wijaya, harus puas menjadi runner-up di final Orleans Masters ke-2025. Championship points. Into the net from Kusharyanto, Toft and Magalund have taken the Orleans Masters mixed doubles title. Pada pertandingan yang berlangsung Minggu, 9 Maret 2025, mereka kalah dari pasangan Denmark, Jesper Toft dan Emily Magellan dengan skor 17-21, 13-21. Just weren't quite at the level today. That's the winning moments. That's the celebration from Magellan. Third title on the World Tour.
Di game pertama, Rehan dan Glory sempat memimpin saat interval dengan skor 11-9. Namun, setelah jeda, pasangan Denmark berhasil membalikan keadaan dan memenangkan game pertama 21-17. Memasuki game kedua, Taft dan Magellan tampil dominan, unggul jauh 15-6. Meskipun Rehan dan Glory berusaha mengejar, mereka akhirnya harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 21-13. Dengan hasil ini, Rehan dan Glory kembali menjadi runner-up setelah sebelumnya juga menempati posisi yang sama di German Open 2025. Kita ke berita selanjutnya. Makanan ringan khas Turki yang satu ini dipercaya merupakan resep kuno dari abad ke-14. Dengan cara pembuatan yang mudah, mungkin bisa menjadi sajian manis yang berbeda sebagai pembuka puasa Anda. Dalam bulan Ramadan, khas Timur Tengah biasanya menjadi andalan. Salah satunya seperti yang disajikan salah satu restoran di kawasan Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur ini. Kudapan berlapis berisikan kacang tanah, kacang mente, hingga kacang viral pistachio bermandikan madu, baklava. Pembuatan baklava yang merupakan kue khas Turki dan dipercaya merupakan resep kuno dari abad ke-14 ini ternyata cukuplah mudah. Pertama, siapkanlah selembar puff pastry yang kemudian ditata dan dioleskan mentega cair. Kemudian taburkan campuran bumbu kayu manis, potongan kecil kacang tanah, kacang mente, hingga kacang viral pistachio. Terus ulangi cara pembuatan ini hingga puff pastry tersebut bertumpuk sesuai dengan selera Anda. Selanjutnya, Anda tinggal memanggangnya selama 20 menit dengan panas 180 derajat Celcius. Setelah matang, Anda dapat langsung menuangkan campuran madu dan air lemon hingga seluruh bagian kue yang telah matang tadi terendam. Baklava pun siap disajikan. Penikmatnya mengaku berasa crispy yang berpadu dengan gurihnya kacang-kacangan hingga manisnya madu, menciptakan rasa yang berbeda dengan kuah manis lainnya, hingga dirasa pas disantap untuk pembuka saat buka puasa. Aku rasain sih, kalau buat buka puasa ini cocok banget karena dia tuh crunchy, terus ada natinya, ada pistachionya, terus disiram sama madu. Itu menurutku perpaduan cocok buat buka puasa sih. Jadi ini sedikit mirip sama jajanan yang viral yang ada di Dubai, kayak kunafa. Menurutku ya, menurutku agak mirip sama kayak kunafa gitu. Pihak resto sendiri mengaku sengaja menghadirkan baklava agar penikmatnya dapat merasakan sensasi berbuka puasa khas Timur Tengah. Dan tingkat kemanisannya pun sudah disesuaikan agar rasa manis dan gurihnya aneka jenis kacang-kacangan dapat diterima oleh warga Indonesia. Kita juga keluarkan dessert dari daerah Arab sana, salah satunya di daerah Turki, yaitu baklava. Dimana rasanya juga kita padukan sesuai dengan selera Nusantara juga, jadi nggak terlalu manis seperti yang kita pernah coba yang aslinya dari sana. Dan cocok banget untuk buka puasa, karena kalau puasa kan kita pasti butuhnya asupan yang manis-manis. Saya rasa ini cocok dan masih bisa masuk ke lidahnya kita orang Indonesia. Oke. Nah, kita lagi kan kebetulan lagi hype banget, lagi tren banget kacang pistachio. Nah kebetulan memang baklava ini salah satu bahan utamanya adalah kacang-kacangan. Dimana kacang-kacangan tersebut salah satu yang utama itu pakai pistachio juga. Nah itu yang bikin salah satu kita untuk mengeluarkan itu karena ada kacang pistachionya yang dimana orang-orang penasaran pengen tahu rasanya kayak apa sih pistachio. Ini bisa coba di sini. Bagaimana? Anda tertarik untuk mencobanya? Bila tak sempat membuatnya, Anda cukup membayar seharga Rp170.000 untuk mendapatkan baklava khas Turki ini. Alan Sori melaporkan untuk Lentera TV. Sesaat lagi kita akan membahas tentang dampak dari pembekuan bantuan asing bagi negara yang menjadi mitra Amerika Serikat selama ini. Jadi tetap di Tera News.
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Indonesia langsung terdampak oleh pembekuan bantuan asing Amerika Serikat dan rencana penutupan USAID. Sejumlah pengamat Amerika Serikat telah mengingatkan betapa pentingnya bantuan asing demi menjaga hubungan baik antara Amerika Serikat dengan mitra-mitranya. Usai Presiden Donald Trump membekukan hampir semua bantuan asing, termasuk dari Badan AS untuk Pembangunan Internasional atau USAID, sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Indonesia langsung merasakan dampaknya. Ada sekitar 200 sampai 300 petugas lapangan ini yang saat ini terpaksa harus berhenti gitu. Nah, itu dampak langsungnya gitu Yang bikin kaget adalah waktunya. Kami tidak menyangka bahwa ini secepat ini dan semasif ini gitu ya. NGO-NGO yang di bawah USAID yang mendapatkan pendanaan langsung dari USAID dan bekerja langsung dari USAID itu bahkan juga tidak bisa berkomunikasi dengan USAID. Pada tahun fiskal 2023, Amerika Serikat membelanjakan 230 juta dolar atau 3,6 triliun rupiah untuk bantuan di Indonesia dan mendanai 50 lebih program antara lain kesehatan, perempuan wirausaha, hingga manajemen bencana. USAID dengan kantor pusat di belakang saya ini didirikan tahun 1961 di bawah pemerintahan John F. Kennedy untuk melawan apa yang disebut sebagai pengaruh Soviet. USAID hanya menggunakan anggaran pemerintah federal tak sampai 1%, namun merupakan lembaga penyediaan bantuan terbesar di tingkat global dan beroperasi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Presiden Trump melakukan pembekuan 90 hari seraya meninjau program-program supaya sejalan dengan kebijakan utamakan Amerika atau America First. Departemen Efisiensi Pemerintah yang dipimpin bilioner Elon Musk menyatakan Presiden Trump setuju untuk menutup operasi USAID. Situs USAID kini menyatakan pegawainya di seluruh dunia akan dicutikan dan dipulangkan ke Amerika. Langkah ini belum pernah terjadi, mengingat bantuan asing selalu didukung Presiden baik dari Partai Demokrat maupun Partai Republik, menurut pengamat. In fact, some of the biggest increases in the last several decades have come from Republican presidents. For example, Ronald Reagan in his first administration presided over a very large increase in U.S. foreign aid. Bantuan asing juga membantu keamanan nasional Amerika. Menurut Patrick Cronin, yang pernah menjabat sebagai orang nomor 3 di USAID pada era Bush. We also went into trouble spots. So-called fragile states. Some of them were very much hot spots, like Afghanistan and nation building or rebuilding. Para pengamat memprediksi ini melemahkan pengaruh Amerika di negara-negara mitra dan menjadi peluang bagi pesaing Amerika di kawasan. You are really in need of building up expertise, rapport, goodwill
And our foreign assistance programs are definitely a means to doing all of those things, even if, again, specific programs can be discarded, added, shrunk, expanded. So the suspension of foreign aid, I think, risks ceding vital ground to China, particularly in Southeast Asia. Dari Washington DC dan Jakarta, Rio Tuasikal dan Hafiz Sahadewa, VOA. Museum Bangunan Nasional di Ibu Kota Amerika Serikat mengadakan pameran baru yang menampilkan lebih dari 2.500 artefak langka. Di pameran yang disebut Visible Vault Open Collection ini, pengunjung bisa mendapatkan gambaran sekilas mengenai sejarah arsitektur dan konstruksi di negara Amerika Serikat. Behind me, everyone asks about. We actually want to start making a list of what people think it is. I personally think it looks like something from Star Wars or a time machine. No one guesses that it is actually an early copy or blueprint machine. Direktur Koleksi National Building Museum, Nancy Bateman, mendemonstrasikan salah satu dari sekian banyak artefak dalam pameran terbaru di Washington DC yang disebut Visible Vault Open Collections. Ada lebih dari 2.500 barang yang menggambarkan sejarah arsitektur dan konstruksi Amerika. Banyak di antaranya tersimpan dalam koleksi tertutup selama beberapa dekade. Menurut Direktur Museum, ada beragam karya arsitektur dalam pameran ini. Here you're going to see models and work that you're going to from processes from I.M. Pei, from Frank Gehry, from Cesar Pelli. Then you're going to see some of the most beautiful and beautifully designed and laid out historic tools collections, our brick collection, our maquettes, our World War II. You know, there's just so many things that you. Perlu waktu 5 tahun untuk menyusun pameran ini. Dari kolom model Korintus yang dibuat untuk Museum Seni pertama di Washington tahun 1861 hingga sampel lapisan lantai yang diproduksi tahun 2014. Yang terberat dalam koleksi ini adalah mesin pembengkok lembaran besi dari tahun 1906 yang beratnya sekitar 159 kg. Yang paling terkenal adalah gulungan linoleum merek Armstrong dari tahun 1932 yang banyak ditemukan di hampir semua dapur di Amerika pada pertengahan abad ke-20. Ada juga koleksi miniatur bangunan dan monumen terkenal ini, serta yang besar seperti fasad bangunan dan bingkai jendela yang memungkinkan pengunjung mengagumi detail-detail yang rumit. They've been in storage for so long, and in order to bring them out and put them on display, they really needed to be built into the walls or be given a very large platform to stand. Ada juga mainan seperti Lincoln Logs, set Lego awal, batu bata Frobel untuk anak TK, bahkan mainan koleksi langka seperti set konstruksi Disney dan rumah boneka Petite Princess tahun 1960-an. Bahkan ada ruang khusus dengan perkakas yang menceritakan kisah evolusi pekerjaan konstruksi, termasuk perkakas listrik awal dan juga kotak perkakas buatan sendiri. This is all different types of sheet metal hammers in particular, depending on what you're shaping and what you're doing. Laci-laci di pameran ini berisi cetak biru asli, model miniatur, mainan dalam dus, dan berbagai barang lainnya. Pameran ini akan terus diperbarui secara berkala dengan beragam koleksi baru dan juga dengan barang-barang dari arsip museum yang sangat besar. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kita berpindah ke Spanyol, Sobat Lentera. Setiap negara tentu memiliki tradisi tersendiri untuk menyambut kelahiran seorang bayi. Sama halnya dengan Spanyol yang memiliki tradisi unik yang bernama El Colacho, atau tradisi melompati bayi. Bagaimanakah tradisi ini dilakukan? Berikut liputan selengkapnya.
kawa berbeda dengan kopi pada umumnya yang terbuat dari biji kopi. Minuman khas Sumatera Barat ini dibuat dari daun kopi. Dikenal dengan rasanya yang unik dan penyajiannya dalam batok kelapa, kopi kawa menyimpan sejarah yang masih diperdebatkan. Apakah ini warisan kolonial atau tradisi asli Minangkabau? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Diasap dengan bara api, dan juga ada sekarang di sangrai. Kalau yang lebih bagusnya sih diasap. Kalau perbedaannya, kalau yang diasap itu tuh aroma dari kopi itu sendiri akan keluar, dari daun kopi itu sendiri akan keluar. Jadi rasanya pun agak manis gitu. Tapi kalau yang di sangrai itu rasanya agak gosong. Biji kopi itu dikumpulkan oleh Belanda untuk diekspor ke Eropa. Sementara pribumi sendiri pada satu sisi itu mereka tidak minum biji kopi itu atau tidak minum kopi itu, tapi daun kopi itu yang diolah sedemikian rupa untuk dijadikan minuman. Menurut saya yang saya teliti juga bertahun-tahun, bahwasan kawa daun itu dia ini jauh sebelum Belanda itu kopi sudah ada walaupun belum banyak, tapi masyarakat Minangkabau sudah memulai meminum itu dengan cara mereka sendiri. Saya orang Pariangan, saya mengalami lahir hidup di situ, belajar dengan para tetua, ternyata jauh sebelum Belanda itu sudah ada. Informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami, Lentera TV Media, dan website kami, lentera.tv. Saya Sylvia Dwi pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.